Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati Ami Al-Habib Aidrus bin Alwi Al-Bahr, kemudian Al-Habib Mahdi bin Ahmad Asri, dan habaib yang lain yang mungkin hadir di majelis ini yang saya tidak bisa menyebutkan namanya. Sebenarnya tidak pantas Al-Fakir untuk berdiri di sini untuk menyampaikan, tapi karena jalankan perintahnya Pak Habib Aidrus yang merupakan paman saya juga, dan juga janjinya diberi hanya 7 menit. Ala kulli hal, insyaallah kita sama-sama mendapatkan manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Segala puji bagi Allah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang sangat agung, nikmat Islam, nikmat iman yang harus kita syukuri setiap hari. Yang mana kalau kita tidak punya nikmat Islam, kita tidak mungkin bisa berkumpul di tempat ini. Yang kedua, kita harus bersyukur juga, alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita semua termasuk daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat kebanggaan, umat kesayangan Allah Subhanahu wa taala, umat yang terbanyak, umat yang menjadi paling banyak nanti penduduk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Ta'ala bertempat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang harus kita syukuri juga, yang kita bisa berkumpul tempat ini juga, yaitu kita diberi sama Allah Ta'ala nikmat untuk berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Ini adalah nikmat yang besar. Kalau kita tidak akidah ahlus sunnah wal jamaah, waliyadzubillah, tidak bisa kumpul di tempat ini untuk membaca manaqib daripada wali Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Seorang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang wali Allah Subhanahu wa taala, seorang kebanggaan umat, seorang yang dikatakan beliau itu berdiri di atas riqabul auliya, di atas pundaknya para wali. Kenapa sih kok bisa jadi seperti itu? Mungkin kita banyak mendengar cerita Syekh Abdul Qadir Jailani ini keramat-keramatnya saja. Mungkin ada yang pernah mendengar bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani lahir di bulan Ramadan, dan ketika beliau lahir tidak mau nyusu. Karena apa? Berpuasa. Mungkin yang sering kita dengar seperti itu. Tapi kita tidak bisa meniru hal tersebut. Karena apa? Mungkin dari kita ada yang lahir di bulan Ramadan tapi tetap nyusu. Yang kedua, kita mendengar bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani waktu masih kecil pernah diajak ngomong sama sapi. Ya, dikatakan waktu beliau pernah lagi nanam-nanam dan beliau punya banyak sapi, dikatakan sapi ada yang ngomong sama beliau, "Kau tuh tidak pantas buat ini. Kau tuh nanti bakal jadi wali min auliyaillah. Tidak pantas untuk menjadi fallah, untuk menjadi petani." Apakah hal tersebut yang menjadikan Syekh Abdul Qadir Jailani menjadi seperti itu? Tidak. Kalau memang hal tersebut, kita pun tidak bisa meniru. Sampai sekarang tidak antara kita apa mungkin ada yang sudah diajak ngomong sama sapi? Tidak. Susah hal tersebut untuk ditiru. Dari mana semua ini berawal? Semua ini berawal adalah dari baktinya Syekh Abdul Qadir Jailani kepada ibunya. Ini awal syekh. Kunci kesuksesan seseorang adalah kunci, yaitu berbakti kepada ibu. Ini adalah luar biasa. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun Rasul, beliau diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan ibunya sampai usia 6 tahun untuk apa? Untuk bisa berbakti kepada ibunya. Begitu juga Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau tidak lama ketemu sama ibunya. Beliau dikandung sama ibunya ketika ibunya sudah berumur 60 tahun. Jadi waktu itu hamil tua ibunya. Sehingga beliau waktu masih kecil pengen berangkat ke Baghdad untuk pondok pesantren. Saat itu ibunya nangis luar biasa. Karena apa? Karena mungkin bisa jadi tidak bakal ketemu lagi sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi subhanallah, apa titik bakti daripada Syekh Abdul Qadir Jailani kepada ibunya? Beliau sangat menjaga wasiat ibunya. Ketika berangkat ke pondok, apa wasiat ibunya? Wasiat ibunya tidak panjang, "Nak, kamu begini, begitu, begini." Enggak. Wasiat ibunya cuma satu.
Ya bunayya la takdzib. Wahai anakku, jangan bohong. Fa innal mu'mina la yakdzib. Karena seorang mukmin itu tidak mungkin dia berbohong. Kun shadiqan ya bunayya. Jadilah engkau orang yang selalu benar dalam perkataanmu, wahai anakku. Fa inna fihi amali, dikatakan karena di dalam situ ada keinginanku, ada cita-citaku. Itu pesannya ibunya sebelum Syekh Abdul Qadir mondok. Dikatakan ke Baghdad. Subhanallah, di pertengahan jalan langsung diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, beliau dikepung kafilahnya, ya, rombongannya dikepung sama istilahnya begal waktu itu yang ada di sana. Padahal zaman dulu begal itu sangat luar biasa, sangat ditakuti. Akhirnya apa? Syekh Abdul Qadir Jailani waktu itu termasuk daripada orang yang ada di dalam rombongan tersebut. Ketika satu persatu kafilah, orang per orang ditanya hartanya masing-masing, mereka menjawab. Mereka bahkan ada yang berbohong, menyembunyikan biar hartanya tidak diambil. Tapi akhirnya diambil sama perampok. Diambil sampai kepada gilirannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Perampok tersebut melihat Syekh Abdul Qadir Jailani dengan pakaian yang compang-camping, yang waktu itu membawa uang yang diletakkan sama ibunya di bawah ketiaknya. Biar apa? Biar tidak dilihat sama perampok. Beliau dibawain 40 dinar. Beliau itu bawa 40 dinar. Aslinya sama ibunya mau dikasih 80 dinar. Karena waktu itu peninggalan abahnya. Tidak mau beliau. Tidak, setengahnya buat adiknya. Lihat sampai seperti itu pengorbanannya. Sebelum mondok sudah berkorban. Kemudian setelah di perjalanan pun beliau ditanya, akhirnya sampai perampok tersebut tidak mau bertanya kepada beliau, sehingga tidak sengaja perampok tersebut sebelum melewati Syekh Abdul Qadir Jailani akhirnya bertanya juga, apakah engkau punya uang wahai anak? Akhirnya beliau menjawab, ya aku punya. Kaget perampok tersebut. Ini baru sekali ada orang yang dia ditanya punya uang apa enggak, dia menjawab dia punya uang. Ya aku punya uang. Dikatakan berapa yang dia punya? 40 dinar. Akhirnya digeret Syekh Abdul Qadir Jailani kepada kepala perampok tersebut. Setelah digeret Syekh Abdul Qadir Jailani dibilang, ini perampok tadi bilang sama ketuanya, ini ada anak aneh. Ini dia kok jujur daripada yang lain. Akhirnya ditemui sama roisnya, sama ketuanya. Apakah benar engkau membawa uang wahai anak? Ya benar. Di mana uangmu? Sini di bawah ketiak. Ada berapa? Ada 40 dinar. Dilihat ternyata benar ada 40 dinar. Ini rois. Ini ketua tadi, ketua perampok geleng-geleng melihat Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya subhanallah ditanya sama kepala perampok tadi, kenapa kok ente bisa jujur wahai anak? Iya, anak dipeseni sama ibu saya sebelum saya berangkat untuk selalu jujur dan tidak boleh bohong. Seketika itu kepala perampok itu nangis luar biasa. Kemudian dia bilang, wahai anak kecil, engkau dipeseni satu pesan sama ibu ente jalankan. Sedangkan aku mencuri hartanya orang lain, merampok orang lain, menakut-nakuti orang lain, lalu kita orang menamai diri kita orang muslim, selama-lamanya kita bohong. Sudah mulai sekarang aku tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tobat di hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya pun mengajak jamaahnya, mengajak perampok-perampok yang lain untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengembalikan hartanya kepada rombongannya Syekh Abdul Qadir Jailani agar mereka bisa berjalan dengan harta yang masih tetap pada mereka. Lihat, ini namanya keramat. Keramat yang memberikan manfaat kepada orang lain. Keramat yang bisa ditiru. Kejujuran, istiqamah. Ya, al-istiqamah khairun min alfi karamah dikatakan. Yang namanya istiqamah, apa istiqamah? Berdiri, menegakkan syariat, tidak bohong, termasuk daripada istiqamah. Ini adalah lebih baik daripada 1000 keramat. Bahkan Imam Haddad bilang, kalau misalnya keramat itu terbang di atas langit, maka burung lebih pandai daripada kita. Kalau misalnya keramat itu bisa berjalan di atas air, maka ikan lebih ahli daripada kita. Keramat itu apa? Keramat yang hakiki adalah al-istiqamah. Insya Allah yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita, sehingga kita semua mendapatkan berkah daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.